Pas gue lagi scroll IG lewat nih IG story-nya Loli, klarifikasi panjang lebar. Kata gue, ya Allah nih bocah mau bela lakinya sampai segitunya. Loli tuh udah kecintaan banget, lu gak tau nih pelet apa gimana. Cuman ayolah Loli, udah kata gue mah jalan lu lurus-lurus aja ya kan. Nyokap lu Nikita Mirzani ya, duitnya udah gak berseri, lu dikasih jalan tol malah milih jalan gorong-gorong. Aduh gimana ya ngurutin Loli, gak bisa, gak ada yang bisa. Loli, kata gue udah mau minta maaf sama mak lo sekarang, ya lo minta maaf jadi-jadinya. Kalau lo minta maaf, gue yang minta maaf nih sama mak lo. Jadi sekarang udah ketahuan dalang dibalik ngebangkangnya Loli. Dalang dibalik itu semua sudah ketahuan. Siapakah dalangnya? Dalangnya juga sama-sama anak durhaka. Dan ini infonya udah A1. Udah bukan A1 lagi deh ternyata. Udah A1000. Ini udah A1000 artinya udah benar-benar valid banget. Lebih dari valid. Bahkan kemarin saking gue penasaran itu kan, akhirnya gue datengin lah tuh ceritanya beberapa paranormal ya, beberapa orang yang memang bisa nerawang dan kompeten di bidangnya. Maksudnya gue pengen tahu ini orang kenapa si Loli sampai ngebangkang itu sama emaknya gitu. Berantem-berantemnya gue sama orang tua atau kalian pasti nggak sampai segitunya juga kan. Terus gue akhirnya memberanikan diri lah untuk datang ke beberapa orang yang bisa nerawang ya. Boxing sama dia, gak usah boxing, mau kickboxing mau apa, boleh lah asal jangan ramean. Ketemu gimana? Mau gimana nih? Di polisi, ayo. Mau ketemu di polisi apa yang gimana? Polisi lah. Nanti ketemu sama gue ya di Polres ya nanti ya. Yuk. Jadi ya. Ayo. Okay. Ayo. Ya. Ayo, aduh. Kalau Ayu tuh cepet, jangan ngenelpon melulu, Bel, gembel. Satu keluarga gue boyong semua masuk ke penjara. Termasuk ibunya? Seibu-ibunya, kalau bisa saudara-saudaranya semua. Kalau bisa tetangganya yang tahu masalah ini juga gue eret juga dia. Bang, tapi sejauh ini menyiapkan berapa saksi, Bang? Sejauh ini sudah menyiapkan? Saksinya udah 8 sama Niki. Jadi Niki kan saksi pelapor, saksi yang lain, tapi dengan cerita yang sendiri-sendiri. Kalau hari ini ada saksi yang luar biasa, yang di luar perkiraan saya. Saksi yang bukan berkomunikasi melalui HP, tapi berbicara langsung. Bahkan bertemu, ngopi bareng sama Loli, yang banyak tahu, dan dia tiba-tiba datang. Banyak tahu terkait. Tapi ditinggalin sama Loli juga atau sama yang lain juga, Pak? Ya, ntar juga tahu lah. Siapa nanti kita sampaikan. Nanti kita mau laporan baru kan Niki ada rencana. Ya kan dia nggak ada perlawanan, gimana gue mau laporin si kura-kura ninja turtle itu. Hanya untuk saat ini kan hanya FA, tapi nantinya akan ada banyak lagi ya. Yang kamu laporkan. Siapa? Yang kamu laporkan kan gue bilang satu keluarga gue boyong semua masuk ke penjara. Termasuk ibunya? Seibu-ibunya, kalau bisa saudara-saudaranya semua. Kalau bisa tetangganya yang tahu masalah ini juga gue eret juga dia. Bang, tapi sejauh ini menyiapkan berapa saksi, Bang? Sejauh ini sudah menyiapkan? Saksinya udah 8 sama Niki. Jadi Niki kan saksi pelapor, saksi yang lain, tapi dengan cerita yang sendiri-sendiri. Kembali lagi di Iyo Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang kasus Nikita Mirzani dengan Fadel Badije. HP Loli berhasil dibuka, Nikita Mirzani sebut soal perdukunan. Untuk video selengkapnya simak cuplikan berikut ini. Ya, mamamu melindungi kamu dengan cara dia membuat laporan polisi. Kenapa? Gak mungkin mamamu sendiri bisa melakukan perlindungan kalau bukan negara. Dalam hal ini aparat penegak hukum. Baru dia paham. Baru paham, tolong nak ya. Dia mamamu loh yang melahirkan kamu, tidak bisa ada di muka bumi ini kalau tidak ada mamamu. Nangis dia, nangis dipanggil lah. Itu mama saya. Ya sudah, panggil dengan namanya lah. Seperti yang kau selama ini panggil. Kamu tidak pantas kalau kau panggil dia namanya. Terus apa om? Kan gitu. Ya sudah, mamamu biar tenang, kau tenangin diri. Kalau kau begini nanti kau saling bantah-bantahan lagi, tidak bagus. Seorang anak tidak bagus bantah-bantahan sama mama. Kau tahu apa yang dilakukan mamamu sehingga apa yang terjadi hari ini? Dia ingin memberikan perlindungan hukum sama kamu. Sehingga kau dibawa di sini diperiksa. Buka semua, tidak boleh ada yang kau tutupin. Buka semua. Ini untuk melindungi kau. Kau itu korban di persoalan ini. Siapapun
yang membuat kau menderita, dia berurusan dengan saya dan nangis dia, nangis sama saya rangkul, ada di atas sampai penyidik semua heran. Kok bisa anak itu nangis sama saya? Kalau misalnya kalian mau ngetes kesabaran, nontonlah siaran ulang live terkodel-kodel dengan pengacara 2 menitnya itu. Nonton. Kalau gue jadi Nikita Mirzani sih, gue banyak ngelus dada gitu. Karena sebetulnya ini tuh bukan levelnya dia untuk ngadepin orang-orang yang kayak gini, jujur. Bukan levelnya dia gitu. Tapi mau gak mau harus dijalanin gitu. Karena anaknya yang itu tuh entah kenapa kecintaan banget nih sama nih laki. Yang mana udah jelas-jelas ketahuan selingkuh berkali-kali. Dan laki ini bisa-bisanya depan media bilang, cinta. Kalau cinta ngapain lu selingkuh? Ngapain lu ngechat cewek banyak? Ngapain lu ngirimin foto otong lu? Intinya yang pertama dia memberikan bukti. Bukti apa? Kalau Nikita Mirzani itu pernah nge-DM dia waktu pas bulan Juli 2023 dan itu ngancam-ngancam. Menurut gue ya wajar gitu loh. Karena apa? Karena itu anaknya dan dia nggak suka dan mungkin dia udah tahu latar belakangnya terkodel-kodel seperti apa. Harusnya nih Nikita Mirzani kalau pintar ini bisa kena pasal. Soalnya apa? Dia nunjukin handphonenya dia. Jadi kalau lu mau share chat orang, lu itu harus dapat persetujuan dari orang tersebut gitu. Tapi mungkin lawyernya kan kurang paham gitu ya. Sedangkan terkodel-kodel itu dengan santainya nunjukin chatnya itu ke wartawan pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nunjukin hasil tes ke klinik di dokter lah gitu. Kalau tidak hamil. Di kapan? Tanggal 14 September 2024. 14 September 2024 cuy. Yang harus dicek bukan itu. Yang harus dicek itu adalah apakah dia pernah melakukan aborsi atau tidak, kan seperti itu. Apakah itu dicek? Tentu tidak. Yang ketiga gitu kan, dia bilang katanya dia cinta gitu dan dia mengirimkan pesan gitu kan kepada Ratu Malin Kundang itu. Dia bilang apa? Dia bilang katanya, kau tunggu saja, aku akan tetap membelamu dari luar, katanya seperti itu. Mungkin kalian kesel ya kenapa gue bahas ini gitu. Karena terus terang gue erupsi dan emosi. Apalagi semakin gue ngeliat mukanya dia yang smirking itu. Dia tuh bisa gitu ketawa di depan media. Walaupun sebetulnya gue tahu anak ini pastinya ketakutan. Kenapa? Terbukti dari kakinya itu yang gak berhenti ngejahit di saat diwawancara. Nonton aja. Tapi gue salut banget sama wartawan. Pertanyaannya luar biasa dan sangat-sangat menyudutkan. Terutama pas nanya soal siapa sih sayang kedua. Dan terkodel-kodel dengan terbata-bata gitu bilang, itu tuh loli. Ditekan terus dan ditanya, ya tapi terus gimana caranya, kan dia lagi panik, dia kan sedang dalam kondisi video call, kok bisa itu loli juga? Terus dia jawabnya, ya nggak tahu. Udah lah guys, orang ini adalah seorang pemain ya, sudah cukup Denny Sumargo saja yang terkecoh oleh makhluk ini gitu ya. Lu lihat deh bentukannya, gue setiap kali ngelihat dia senyum atau gini, senyumnya tuh gini. Intinya menurut gua sudah tepat terkodel-kodel itu mendapatkan pengacara seperti si pengacara 2 menit itu. Kenapa? Mereka berdua itu sepertinya vibe-nya sama. Isinya dalamnya sama. Kalau kalian nggak percaya, kalian lihat aja kasusnya si bapak itu seperti apa. Yang masih bergulir sampai sekarang. Masih soal konflik tak berujung antara Nikita Mirzani dan Fadel Badijeh. Perseteruan Nikita Mirzani dan Fadel Badijeh kini jadi topik paling memanas, bahkan di jagat maya jadi trending. Diketahui Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli, kekasih Fadel Badijeh. Fadel mulai berani tampil ke publik usai dituding Nikita telah tidur bersama anaknya. Bahkan menurut pemberitaan luas, Loli sampai hamil dan telah 2 kali melakukan aborsi. Tak terima dengan tudingan itu, Fadel langsung konferensi pers, didampingi kuasa hukumnya dan menampik semua hal yang merugikan dirinya. Dikutip warnanusa.com dari kanal YouTube @cumi-cumi, Nikita Mirzani yang telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan Fadel temukan bukti baru. Bukti tersebut disinyalir akan membuat posisi Fadel terjepit dan bisa saja perkataan Nikita jadi kenyataan yang ingin memenjarakannya. Ini terungkap saat Nikita berhasil membuka handphone putrinya. Udah bisa dibuka, banyak yang gua temukan dalam handphone itu, ujar Nikita Mirzani. Masih dari sumber yang sama, Nyai sapaan akrab Ibu Loli juga membahas praktek perdukunan.
Gua rasa emaknya waktu itu mau dukunin orang, tapi nggak kena dan balik ke keluarganya. Makanya mukanya semua buruk semua. Demi Tuhan gue nggak bohong, buruk seburuk-buruknya jelas Nikita. Sebelumnya di depan wartawan Nikita memastikan bakal memasukkan Fadel ke dalam penjara. Bahkan menyebutkan akan segera bertemu langsung dengan pujaan hati Loli itu. Fadel, kamu akan masuk penjara. Kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin, tegas Nikita Mirzani.